Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi'atul Adawiyah. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan otak. Bahasa merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, baik dengan kata-kata maupun dengan gerakan, sehingga orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Otak manusia memiliki 100 miliar sel saraf aktif, 900 miliar sel lain yang merekatkan, memelihara, dan menyelubungi sel-sel aktif. Dalam 1 menit, rata-rata 250 sel otak akan mengandalkan diri pada setiap janin yang tumbuh berkembang dengan baik. Menjelang kelahiran, kebanyakan anak-anak memiliki 100 miliar sel otak aktif, dan mereka menyalin sekitar 50 triliun hubungan dengan sel-sel otak lain dan bagian-bagian tubuh lain. Dalam bulan-bulan awal, saat indera bayi bereaksi terhadap lingkungannya dan mengembangkan hubungan sinaptik baru dengan kecepatan yang menakjubkan, hingga 3 miliar per detik. Dalam 6 bulan pertama, bayi berbicara dengan menggunakan semua suara. Namun dia akan belajar berbicara dengan menggunakan suara dan kata-kata yang dia ambil dari lingkungannya, khususnya dari orang tuanya. Otaknya akan membuang keterampilan berbicara dalam bahasa yang dia tidak dengar. Manusia memiliki proses produksi bahasa. Semua terbagi menjadi 3 bagian. Otak yang berperan penting. Yang pertama, Wernicke, yang mana bertanggung jawab pada makna, arti, atau pemahaman ujaran. Yang kedua, Broca, yang bertanggung jawab pada perencanaan tata atau penghidupan bahasa. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu motor suplementer, yang mana motor suplementer ini adalah bertanggung jawab mengawali dan mengendalikan hasil ujaran. Selanjutnya, kaitan otak dengan bahasa. Otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan bahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu, juga dilakukan eksperimen terhadap saraf di otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah yang pertama Broca, yang selanjutnya Wernicke, dan selanjutnya daerah konteks ujaran superior. Berdasarkan 3 daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf. Di otak kiri, manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Otak kiri bertanggung jawab terhadap kemampuan verbal dan matematis seperti berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Proses berpikir otak kiri secara logis, sistematis, dan analisis. Otak kiri tergolong short-term memory atau memori jangka pendek. Kontribusi paling banyak 20% terhadap keberhasilan hidup. 80% ditentukan oleh faktor lain seperti IQ dan lain sebagainya. Otak kanan berurusan dengan irama, musik, imajinasi, emosi, warna, gambar, dan diagram. Cara berpikir otak kanan bersifat kreatif, tidak teratur, dan menyeluruh. Otak kanan tergolong long-term memory atau memori jangka panjang, sebagai bukti bahwa daya ingat otak kanan lebih lama daripada otak kiri. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman lama, seringkali kita ingat wajahnya, tetapi kita lupa namanya. Karena wajah atau gambar diproses oleh otak kanan yang memberi jangka waktu panjang, sedangkan nama atau kata-kata yang diproses oleh otak kiri yang memerintah dalam waktu jangka pendek. Selanjutnya, perbedaan antara otak perempuan dan otak laki. Bayi perempuan biasanya mengembangkan korpus kolosum atau bagian gelap di bagian atas lebih awal daripada laki. Anak perempuan biasanya lebih cepat mengembangkan keterampilan berbahasa daripada anak laki. Sedangkan anak laki lebih cepat mengembangkan pandangan,
jarak jauh dan persepsi ruang daripada anak perempuan. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa otak laki memisahkan bahasa di kiri dan emosi di kanan, sedangkan emosi perempuan ada di kedua belahan. Ini membantu menjelaskan mengapa otak pria kesulitan mengungkapkan perasaannya. Wanita menggunakan keterampilan berbahasa untuk keuntungan mereka. Wanita lebih banyak menggunakan bahasa saat mereka berkompetisi. Dan juga menurut hasil penelitian bahwa otak wanita lebih seimbang karena otak wanita lebih banyak atau kaya akan neuron yang menyebabkan lebih kuatnya fungsi otak. Penggunaan otak kiri dan kanan secara serentak membuat wanita lebih lincah dalam berbicara, dalam verbal dibandingkan pria. Dan juga menurut jurnal kedokteran bahwa otak pria mengerut lebih cepat daripada otak wanita, bahkan 3 kali lebih cepat, walaupun otak wanita saat muda lebih kecil daripada otak pria. Tapi dengan bertambahnya usia, otak wanita akan sama besar dengan otak pria karena pria mengalami 3 kali penyusutan lebih cepat dari wanita. Karena otak wanita memiliki kemampuan menyesuaikan kecepatan metabolisme otak dengan umurnya. Contoh dalam pengambilan keputusan, pria lebih cepat mengambil keputusan dibandingkan wanita. Karena otak pria mengedepankan logika, sedangkan wanita di samping logika juga mengutamakan perasaan. Oleh sebab itu, wanita lebih peka melihat kemungkinan ke depannya. Semua yang dilakukan pasti dipengaruhi oleh kerja otak. Baiklah, hanya itulah pembahasannya. Semoga dapat dipahami.